Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Serta tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, video ini akan berisikan tugas atau jawaban-jawaban dari mid semester mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 4. Baik, langsung saja pada soal nomor 1, yaitu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains atau ipteks disertai dengan fotonya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu Al-Khawarizmi, di mana Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Khawarizmi dan wafat pada tahun 850 di Baghdad. Beliau merupakan seorang ahli di dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Irak. Adapun beberapa penemuan yang beliau punya, yaitu beliau merupakan penemu bilangan nol, penemu algoritma, kemudian penemu aljabar, dan tabel astronomi. Selanjutnya yaitu Al-Jazari, di mana selanjutnya yaitu Al-Jazari. Beliau pemilik nama lengkap Abu Al-Iz ibn Ismail ibn Al-Razaz Al-Jazari. Beliau merupakan penulis dari kitab Fil Ma'rifai Al-Hiyai Al-Hadisiyah tahun 1206 Masehi, di mana beliau menjelaskan tentang peralatan mekanik dan instruksi bagaimana cara merakit mekanik tersebut. Kemudian beliau merupakan seorang ilmuwan dari Jaifa yang hidup pada abad pertengahan. Adapun beberapa penemuan beliau, yaitu beliau merupakan penemu robot, penemu mesin pompa air, penemu roda gigi, dan penemu mesin engkol. Selanjutnya yaitu Al-Farabi. Beliau pemilik nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Al-Farab. Beliau lahir pada tahun 870 Masehi di Faryab, Afghanistan, dan beliau meninggal pada tahun 950 Masehi di Damaskus. Beliau merupakan ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Adapun beberapa hasil temuan beliau yaitu penemu not musik, penemu logika matematika. Selanjutnya yaitu Al-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup sekitar tahun 251 Hijriah sampai 313 Hijriah atau 865 Masehi sampai dengan 926 Masehi. Sejak muda beliau telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Beberapa hasil temuan beliau yaitu Al-Hawi. Buku ini merupakan ensiklopedi dalam bidang informasi kedokteran. Beliau juga merupakan penemu risalah cacar dan campak, dan juga penemu alkohol sebagai disinfektan. Selanjutnya pada soal nomor 2 yaitu bagaimana perspektif Islam tentang ipteks. Jelaskan secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Baik, langsung saja.
Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan iptek. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah dan merupakan atribut dan keimanan dari keimanan manusia. Adapun dalil dari bahwa Islam mendorong perkembangan iptek tercermin dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang memiliki arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Kemudian pada soal nomor 3 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas dan benar tentang sesuatu. Kemudian agama. Agama adalah suatu tatanan yang mengatur hubungan seseorang atau manusia dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Sedangkan budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh manusia. Bagaimana hubungan dari ketiganya, yaitu ketiga hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain, di mana agama yang mendukung segala kegiatan ilmiah dan ilmu dapat memperbaiki pemahaman religius dan budaya manusia agar tercipta kesejahteraan bagi umat manusia. Selanjutnya, pandangan Islam terkait budaya. Dalam Islam dinyatakan oleh Nabi bahwa suatu kebiasaan atau tradisi yang baik bagi umat Islam maka baik pula bagi Allah, dan sebaliknya, jika tradisi atau budaya yang buruk bagi umat Islam maka buruk pula bagi Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Hakim dan Ahmad. Selanjutnya pada soal nomor 4 yaitu jelaskan secara eksplisit bagaimana interaksi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja. Interaksi ilmu pengetahuan dan ajaran agama Islam memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi saling menyempurnakan dalam bentuk perilaku, moral, etika, dan kemasyarakatan, di mana agama Islam merupakan pedoman melalui aturan dari kitab suci Al-Quran, di mana dalam ilmu pengetahuan berorientasi pada interaksi komunikasi yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksud dari slogan tersebut adalah perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka ia akan terus-menerus menambah ilmu dia akan terus-menerus mencari untuk menambah dan mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Jadi ilmu dapat dijadikan bekal untuk mencari atau mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Selanjutnya nomor 6 soalnya yaitu jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisah ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa akal itu dipandu dengan cahaya keimanan dan menentukan kebenaran dengan pondasi iman. Dengan pondasi iman itu kian kokoh dengan dasar ilmu yang benar. Bagaimana memahami akal dan iman sebagai hubungan yang terpisah adalah cara berpikir yang keliru. Orang yang berpikir demikian berarti telah tersesat dengan budaya ilmu barat yang rusak. Selanjutnya pada soal ke-7,
Jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai, dan tidak bebas nilai. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai di sini adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Tujuannya agar ilmu pengetahuan tidak memiliki distori atau tunduk kepada ilmu yang lain dan dapat berkembang secara otonom atau dapat berkembang sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai berarti ilmu yang harus selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Ilmu tidak mungkin bisa lepas dari nilai-nilai kepentingan baik politik, ekonomi, sosial, dan yang lain-lain. Selanjutnya soal nomor 8, yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik, untuk yang pertama yaitu dengan menyebarkan ilmu. Kemudian izah atau perasaan mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau berbangga dengan kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya amanat ilmiah, yaitu tidak ada iman bagi orang yang telah memiliki sifat amanah. Selanjutnya tawadu atau orang yang benar berilmu tidak akan ditipu atau diperalat oleh perasaan ujub mengagumi diri sendiri. Selanjutnya rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak cipta dan penerbit. Untuk soal selanjutnya nomor 9 yaitu apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan kauniyah. Sebutkan contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, ayat kauniyah. Ayat ini berasal dari kata kota yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah yang berupa ucapan yang difirmankan pada Nabi Muhammad SAW seperti terbelahnya bulan yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah berasal dari kata kana yang maknanya adalah bukti. Secara istilah, kauniyah adalah ayat-ayat yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertuliskan, namun dapat dibuktikan melalui keadaan atau kejadian. Contohnya seperti satu ayat yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Adapun interkoneksi dalam memahami keduanya yaitu bahwa secara garis besar Allah menciptakan ayat yang keduanya saling berkaitan, di mana ayat qauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran kauniyah. Selanjutnya pada nomor 10 dengan soal jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Tujuan penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang pertama, agar manusia mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, dan juga sebagai khalifah di muka bumi.
Sebagaimana manusia diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengolah, mengelola dan menjaga semua potensi yang ada di muka bumi. Dan juga beberapa kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh manusia yang diberikan kepada Allah, yaitu melihat, mendengar, kemudian berpikir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika terjadi kesalahan, itu datangnya dari saya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.